إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur diberikan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Salam dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari buku sirah. Buku sirah itu sangat banyak sekali, dan juga buku sirah yang bagus karena Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, judulnya Al-Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara jelas atau secara eksplisit ataupun secara implisit, secara tidak jelas. Bagaimana secara jelasnya? Secara jelasnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sungguhnya kau juga nanti akan wafat, dan mereka pun juga akan wafat. Ini secara jelas. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja wafat, beliau yang dicintai Allah saja wafat, bagaimana dengan kita? Berarti wafat adalah sebuah kepastian. Wafat adalah sebuah kebutuhan. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu pasti datang dan kau tidak bisa menghindar darinya. Bagaimana yang secara tidak langsung? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah, pujilah Tuhan, dan beristighfar. Ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para tokoh, para sahabat, dan termasuk juga Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Umar bin Khattab bertanya tentang maksud daripada ayat ini, tapi tidak ada yang memuaskan jawaban mereka. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ini tandanya Rasulullah SAW sebentar lagi akan wafat. Kenapa? Karena pertolongan Allah sudah datang. Orang masuk Islam secara berbondong-bondong.
Kenapa ketika Fathul Makkah orang masuk Islam secara berbondong-bondong? Karena menurut pemahaman mereka tidak ada yang bisa menaklukkan kota Makkah kecuali Nabi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu datang dengan 10.000 pasukan yang tidak bisa ditaklukkan, maka ketika itu mereka masuk Islam karena menyaksikan Fathul Makkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada Fatimah bahwa ajalnya sudah dekat. Ketika mendengar informasi ini, Fatimah menangis. Lalu Nabi membisikkan lagi dan Fatimah tertawa. Kenapa Fatimah tertawa? Karena Rasulullah mengatakan, engkau yang akan pertama kali menyusul. Jadi setelah Rasulullah wafat, yang pertama kali menyusul adalah Fatimah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan bacakan bagaimana sakit dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awal bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Rabu, Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Beliau merasakan pusing dan demam. Rasulullah itu termasuk jarang sakit. Masalahnya selama hidupnya hanya 2 kali sakit. Dan Rasulullah SAW jika sakit, apa kata Nabi? Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini merasakan demam sebagaimana 2 orang yang merasakan demam. Jadi ditumpuk. Demamnya luar biasa. Karena memang asyadun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Begitu juga sakitnya. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian orang yang lebih dekat dan orang yang lebih dekat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian beberapa hari sebelum permulaan yang menyakitkan ini, beliau berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu menyampaikan belasungkawa terkait dirinya kepada mereka tanpa mereka sadar. Jadi mereka tidak sadar bahwa Rasulullah SAW sebentar lagi akan wafat. Apa yang beliau katakan? Rasulullah mengatakan, Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Fakhtara dzalika al-'abd ma 'indallah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara kehidupan dunia dan apa yang ada di sisinya. Namun yang hamba pilih, namun sang hamba memilih apa yang ada di sisinya. Yang menangis hanya Abu Bakar. Yang lain tidak merasa bahwa itu adalah informasi bahwa Rasulullah SAW akan wafat. Jadi kalau Nabi mau wafat dikasih pilihan. Muhammad, kamu masih mau di dunia atau mau saya ambil, atau mau bertemu dengan aku, kata Allah. Maka Rasulullah SAW memilih wafat. Apa kata Nabi? Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan saya, tempatkan saya di tempat yang tinggi. Ar-rafiqil a'la adalah tempat di mana
ruhnya para nabi. Coba kalau kita dikasih pilihan kira-kira gimana? Masih mau dijati warna? Hah? Jadi makmur. Masih mau dijati makmur atau mau pulang? Ya, atau mau cabut ruhnya? Kira-kira pilihan mana Pak? Hah? Masih mau dijati makmur atau mau pulang? Ya, pasti pilihan kita. Ya, manusia secara umum pilihannya masih mau hidup lagi. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Secara umum manusia kalau datang ajalnya pengennya diakhirkan. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Ya. Ketika datang kematian, maka dia akan berkata, "Ya Allah, akhirkan ajal saya. Saya ingin bersedekah dan saya ingin beramal saleh." Ya. Al-Imam Az-Zahabi menafsirkan ayat ini bahwa ada dua penyesalan saat orang sakaratul maut. Ada dua penyesalan. Yang pertama, menyesal tidak sedekah. Jadi orang ketika sakaratul maut misalnya dua. Nyesal dia dulu nggak sedekah. Kenapa saya dulu nggak sedekah? Kenapa dulu saya nggak berinfak? Sekarang sudah datang ajal, saya nggak bisa lagi bersedekah. Yang kedua, menyesal tidak pergi haji. Padahal ada kesempatan, padahal ada uang, tapi tidak pergi haji. Walaupun haji masih lama, dia tidak pergi umroh, tapi dia berangkat, dia ke Eropa bisa, dia ke tempat-tempat yang lain bisa. Tapi gitu berangkat umroh nggak ada panggilan. Padahal semua hamba itu sudah dipanggil. Apa bukti panggilannya? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah ibadah haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Itu panggilan Allah. Itu undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita sudah diundang. Ada yang bisa berangkat, ada yang enggak. Jadi jangan bilang saya enggak diundang, saya enggak dipanggil. Sudah dipanggil. Yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini adalah seorang sahabat yang sangat mudah menangis. Ya, mudah menangis. Memimpin salat pun dia menangis. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika Abu Bakar menangis, mereka terheran-heran. Ia menangis karena memahami perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Sesungguhnya orang yang paling aku percayai dalam mendampingi dan berkorban dengan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang dibolehkan adalah persaudaraan Islam dan kecintaan dalam Islam. Jadi Rasulullah tidak ingin menimbulkan kecemburuan di antara para sahabat. Dan Nabi, kalau aku ingin mengambil teman yang sangat dekat, ya, kekasih yaitu Abu Bakar, sehingga para sahabat itu semuanya merasa paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ketika berbicara dengan mereka, Rasulullah sama sikapnya, tidak membeda-bedakan. Tidak satu pun pintu di masjid melainkan telah ditutup kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang beliau lakukan juga sebelum beliau wafat. Ya, di tengah malam beliau membangunkan hamba sahaya. Siapa namanya? Yaitu Abu Muwaihibah. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Muhaibah, sungguhnya aku diperintahkan Allah untuk memohon ampun bagi penghuni baqi, kuburan baqi. Ya, kalau kita umrah maka di Masjid Nabawi ya, itu ada baqi. Ya, biasanya hanya yang laki-laki yang boleh berziarah ke sana. Ya, Rasulullah minta diantarkan oleh hamba saya untuk mengunjungi baqi di tengah malam. Kemudian kata Nabi, ikutlah bersamaku. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki kuburan, memasuki baqi, apa yang Nabi ucapkan? Assalamualaikum ahlal maqabir. Semoga kesejahteraan tercurah atas kalian, wahai para penghuni kubur. Selamat atas kalian di pagi hari, di mana orang-orang memasuki pagi hari mereka. Berbagai fitnah telah datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita, di mana penghujungnya mengikuti permulaannya. Yang terjadi di penghujungnya lebih buruk daripada permulaannya. Kemudian beliau menghadap ke arah Abu Muhaibah dan bersabda, wahai Abu Muhaibah, sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia dan keabadian di dalamnya, yaitu surga. Lalu aku diberi pilihan antara hal itu dan menjumpai Rabbu dan surga. Kekuatan iman rahimahumullah, jadi kita disunahkan kalau masuk ke kuburan kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mereka para penghuni kubur bisa mendengar, tapi jawaban mereka nggak bisa terdengar oleh kita. Ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita bisa mendengar, nggak ada yang mau ziarah, tidak ada yang mau ziarah. Makanya pendengaran ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak semuanya kita bisa dengar, nggak semuanya kita bisa lihat. Kalau kita bisa mendengar azab kubur, nggak bisa kerja, stres. Semuanya pada masjid, penuh masjid, ya nggak ada yang mau kerja lagi. Ya. Makanya Allah tidak perdengarkan. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah ya, dikasih pilihan. Ya kalau Rasulullah, kenapa Rasulullah lebih memilih bertemu dengan Allah dan surga? Karena udah pasti. Kalau kita kan belum pasti, makanya nggak berani. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah pasti masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya kita suka bertemu dengan Allah? Ya perbanyak amal saleh supaya kita suka. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga nggak suka bertemu dengan dia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, apa bekalnya? Amal saleh. Fala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam dia beramal saleh itu. Hendaklah dia beramal saleh dengan ikhlas. Itulah bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa amal saleh, berarti nekat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Man dakhala al-qabra bila zad, fa ka'annama raqiba al-bahra bila safinah. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka dia seperti mengarungi lautan tanpa perahu. Bagaimana orang mengarungi lautan tanpa perahu? Tenggelam. Dia akan tenggelam. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwid. Mayit itu di kuburnya seperti orang yang sedang tenggelam. Orang yang sedang tenggelam, apa yang diharapkan? Dikasih emas dia nggak mau, dikasih uang dia nggak mau. Apa yang diinginkan? Ban bekas. Nah, itulah yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Permohonan ampun untuk mereka. Untuk orang tua kita yang sudah wafat, permohonan ampun untuk mereka. Kita boleh nggak kita minta ampun buat Nabi? Nggak usah. Nabi menghadap dosa. Makanya dalam surat Al-Nasr bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Muhammad beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di situ tidak disebutkan innahu kana ghaffara, tidak. Ini untuk menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki dosa atau dosanya sudah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Maksud ikhwatal iman rahimakumullah, Abu Muhaibah kemudian berkata setelah mendengar perkataan Rasulullah ini, ayah dan ibuku sebagai tebusan, ambillah pintu-pintu dunia keabadian di dalamnya dan surga. Jadi suruh ambil dua-duanya. Ya Rasulullah, ambil dua-duanya. Ya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tidak wahai Abu Muhaibah, aku telah memilih pertemuan dengan Rabbku dan surganya. Ya. Dia sudah memilih pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah beliau memohon ampun untuk para penghuni baki, lalu beliau pulang. Selepas itu mulailah Rasulullah mengalami sakit yang berakhir dengan wafat. Sepulang dari baki, beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mendapati Aisyah juga sedang sakit kepala. Seraya berkata, ya, Aisyah berkata, kepala sakit. Ya Rasulullah, wahai ayahku, kepala sakit. Lalu beliau bersabda, demi Allah, bahkan aku wahai Aisyah, kepalaku juga lebih sakit. Jadi sakit ini adalah apa? Sakit itu adalah sesuatu yang lumrah banget. Rasulullah juga sakit. Rasulullah yang sangat dicintai Allah juga sakit, dan sakit itu juga sakitnya orang yang beriman. Itu adalah jalan Allah menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Innallaha idza habba qauman ibtala. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji dia. Kemudian beliau berkata kepadanya, apa ruginya bagimu andai kata engkau meninggal dunia sebelum. Lalu aku
mengurusimu, mengafanimu, dan menyalatkanmu dan menguburkanmu. Nabi berkata kepada Aisyah, apa ruginya? Nanti yang menguburkan aku, yang mengafankan aku, orang yang terbaik. Aisyah berkata, demi Allah, sepertinya jika aku melakukan itu, aku akan mendapatimu pulang ke rumah, lalu bermalam di sana dengan salah seorang istri. Lalu Rasulullah tersenyum. Setelah itu lengkaplah sakitnya saat beliau berkeliling mengunjungi rumah para istri, hingga mencapai puncaknya ketika berada di rumah Maimunah. Jadi lalu beliau memanggil para istrinya dan meminta izin kepada mereka agar beliau dirawat di rumah. Jadi Nabi meninggal di rumah Aisyah dan sempat minta izin dulu, minta ridho kepada istri-istrinya agar beliau dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan izin dari para istrinya, dari para istrinya yang lain, dirawat di rumah Aisyah, beliau keluar berjalan sudah dipapah, sudah sangat lemah beliau. Dipapah dua orang dari Ahlul Bait, yaitu Al-Abbas dan Ali. Kepala Nabi sudah diikat dan kedua kakinya meninggalkan bekas garis sehingga masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Jalannya juga sudah berat. Kemudian demamnya bertambah lagi dan bertambah lagi, dan sakitnya juga bertambah parah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hariku alayya sab'a qirabin min ma hatta akhruja ila nas fa ahada ilayhi. Tuangkan kepadaku 7 kantong air agar aku dapat keluar menemui orang-orang lalu mengambil janji mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dituangkan air agar beliau merasa lebih seger lagi lalu kami mendudukkan beliau, kata Aisyah, di sebuah tempat. Kemudian dituangkan air ke tubuhnya hingga beliau berkata cukup. Kemudian beliau keluar menemui orang-orang lalu sholat bersama mereka. Tapi sudah nggak bisa diterima dan berkhutbah di hadapan mereka. Setelah itu sakit beliau bertambah parah dan beliau bersabda, muru Abu Bakar falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar agar ia bisa salat mengimami orang-orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya bila Abu Bakar berdiri di posisimu, ia tidak dapat mendengarkan suaranya kepada orang-orang. Abu Bakar itu, kata Aisyah, enggak pas jadi imam lah ibaratnya. Kenapa? Karena kalau dia jadi imam dia suka menangis. Kemudian kata Aisyah, perintahkanlah Umar agar ia salat mengimami manusia. Aisyah minta berkali-kali, tapi Rasulullah tetap minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Lalu berkatalah Aisyah kepada Hafsah, katakanlah kepada beliau, sesungguhnya bila Abu Bakar berada di posisimu, sama, perkataannya sama. Lalu Hafsah mengatakan kepada beliau,
Maka beliau bersabda, diamlah. Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita yang memperdayai Yusuf. Ya, wanita yang memperdayai Yusuf. Perintahlah Abu Bakar agar salat mengimami orang-orang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar salat mengimami orang-orang. Setelah itu Nabi mendapati dirinya merasa sedikit ringan. Lalu keluar sambil dipapa oleh Abbas dan Ali untuk salat zuhur. Ketika melihat Nabi, Abu Bakar bergerak mundur. Namun beliau berisyarat kepadanya agar tidak mundur. Beliau berkata kepada kedua orang dari ahli bait itu, dudukkan aku di samping. Ini juga menjadi isyarat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di masa sakitnya juga beliau berkata kepada Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat makanan yang pernah aku makan di Khaybar. Dan inilah saatnya aku mendapati terputusnya urapku akibat racun itu. Jadi Nabi kan pernah diracun oleh seorang Yahudi. Namun ketika Nabi ingin makan daging itu berbicara, jangan makan aku, karena aku ini sudah diracun. Nah, berdasarkan riwayat ini mungkin tadi Nabi mungkin makan sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Kamis 4 malam sebelum beliau wafat, berkumpullah sejumlah orang dari sahabatnya di sisi beliau. Lalu beliau berkata, bawalah kepadaku tulang untuk tempat menulis dan tinta, agar aku dapat menuliskan untuk kalian sebuah pesan tertulis, agar kalian tidak akan sesat selamanya setelah itu. Lalu mereka para sahabat bertengkar di hadapan beliau dan mulai menyanggah. Lalu beliau bersabda, biarkanlah aku dalam kondisi di mana aku berada di dalamnya. Ini lebih baik daripada ajakan kalian kepada aku. Lalu beliau berwasiat kepada mereka dengan 3 hal. Keluarkanlah kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Izinkanlah bagi para delegasi sebagaimana aku mengirimkan mereka. Dan beliau diam, tidak menyebutkan yang ketiga. Lalu pada hari Senin beliau wafat. Di saat orang-orang sedang sholat subuh diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah wafat. Rasulullah wafatnya hari Senin. Walaupun memang ada hadis siapa yang meninggal pada hari Jumat itu kan selamat dari azab kubur. Tapi bukan berarti yang meninggal bukan hari Jumat tidak selamat dari azab kubur. Tergantung amal solehnya juga. Kenapa? Karena yang menyampaikan hadis ini meninggalnya hari Senin, ya kan? Yang menyampaikan meninggal pada hari Jumat selamat dari azab kubur, dia meninggalnya hari Senin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka dikejutkan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum wafat juga Rasulullah menyingkap tirai milik Aisyah. Beliau memandang mereka saat mereka dalam saf sholat. Jadi Rasulullah sempat melihat para sahabat sholat. Karena kan Masjid Nabawi kan memang di samping rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau tersenyum sambil tertawa. Lalu Abu Bakar mundur
mundur ke belakang untuk mencapai saf karena mengira bahwa Rasulullah ingin keluar untuk salat. Orang-orang hampir tergoda dalam salat karena mereka begitu senang dengan kondisi Rasulullah SAW. Namun beliau mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya. Jadi Nabi mengisyaratkan agar mereka menyempurnakan salat mereka. Lalu beliau masuk ke bilik dan menutup tirai itu. Jadi seakan-akan apa? Ya seakan-akan tugasnya sudah selesai. Ya bahkan ketika wafatnya juga yang disebut apa? As-salat, ummati as-salat, ummati as-salat, umatku salat. Jadi salat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di akhir wafatnya Nabi yang Nabi wasiatkan adalah salat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meninggalkan agama. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga begitu. Buku yang terakhir beliau tulis sebelum wafat juga fikih salat. Ya, fikih salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah ya, beliau minta air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengusapkan wajah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat. Jadi apa? Sakaratul maut itu, sakar itu kan artinya mabuk. Ya. Jadi walaupun orang itu saleh, dia tetap merasakan sakaratul maut. Hanya mungkin kadar sakitnya saja. Seperti orang luka, kalau luka pasti sakit. Walaupun dia orang saleh. Ya. Hanya kan kalau di dalam hadis, kalau orang yang saleh seperti duri di dalam tepung. Tapi kalau orang yang fasik ya, seperti apa ya, duri di kaos ya. Gimana Pak? Seperti kambing. Seperti kambing ya. Kambing dikulitin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan sakaratul maut. Itu yang selalu kita minta. Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan sakaratul maut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata yang beliau ucapkan apa? Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah bersama pendamping yang maha tinggi. Dan Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah. Jadi Rasulullah itu begitu romantis ya, pasangan yang sangat romantis. Wafatnya juga di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian aku meletakkan kepala beliau di atas bantal. Lalu aku di sini Aisyah sempat memukul pipinya. Mungkin karena apa ya? Nggak siap. Makanya Nabi mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal jiyub. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipinya dan merobek-robek bajunya ketika mendapatkan musibah. Lalu Aisyah berkata,
sesungguhnya di antara nikmat yang dianugerahkan kepadaku bahwa Rasulullah wafat di rumah di hari giliranku dan di antara dada dan ujung daguku. Demikian juga Allah telah menyatukan antara ludahku dan ludahnya karena aku telah menghaluskan siwak. Nabi juga minta disikatin diri. Ya. Fatimah menghaluskan siwak dengan mulutnya, lalu bersih, lalu menyiwak, lalu Rasulullah bersiwak dengannya. Lalu Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Waktu yang sama ketika beliau memasuki Madinah. Jadi sama, meninggal sama wafatnya sama. Meninggal sama lahirnya. Ngantuk ini. Meninggal sama lahirnya. Ya. Meninggal wafat sama. Nah. Kemudian beliau bersabda, ya, Yaumal Itsnain wulidtu fihi wa uhiya ilayya fi. Pada hari Senin aku dilahirkan dan diberikan wahyu. Nah, ketika Rasulullah wafat, Umar enggak terima. Kata Umar, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, ya, aku akan penggal batang leher. Muhammad tidak wafat, kata Umar. Dia seperti Musa yang pergi menghadap Tuhannya, nanti dia balik lagi. Ya. Kemudian Abu Bakar membaca sebuah ayat. Maka Muhammadun, bukan itu ayat. Maka Muhammad ayat. Lalu Abu Bakar berkata, amma ba'd. Ya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, kata Abu Bakar, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan wafat. Allah hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sungguhnya kau akan mati dan mereka juga akan mati. Kemudian juga Abu Bakar membaca ayat juga, ya, afa imma aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad wafat, kamu berpaling, kamu keluar lagi dari Islam? Ayat ini sudah pernah turun, tapi ketika itu orang pada lupa. Seakan-akan ayat itu baru turun. Makanya orang kalau lagi kena musibah perlu kita sabarkan tuh begitu. Kenapa? Karena dia lupa tuh ayat-ayat tentang sabar, dia lupa. Makanya kita perlu berkata sabar, karena ayat-ayat itu seakan-akan hilang. Ya jangankan kita, para sahabat saja seperti itu. Karena meninggalnya Rasulullah SAW. Maka setelah itu orang menangis, terseduh-seduh. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, sungguh seakan-akan orang-orang belum pernah mengetahui bahwa Allah menurunkan ayat tadi. Hingga Abu Bakar membacanya, lalu orang seluruhnya mengambil ayat tersebut darinya. Tidak seorang pun yang ia perdengarkan ayat ini kepadanya, melainkan ia membaca. Jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Bakar As-Siddiq
dan para sahabat selesai membaiat. Jadi jasad Nabi itu sempat tidak dikubur dulu. Jadi para sahabat itu membaiat Abu Bakar dulu. Kenapa tidak langsung dikubur? Agar mereka merasa Rasulullah itu masih hidup. Makanya tidak langsung dikubur. Jadi mereka melakukan pembaiatan dulu kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, baru kemudian Nabi diurus. Mereka bergegas mempersiapkan pengurusan jenazah. Proses pemandian beliau ditangani oleh ahli baitnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Fadil dan Qasim dan dua putra Abbas, Usama bin Zaid dan Syukran Maula. Kemudian Ali yang memandikan beliau. Nah, ketika memandikan beliau juga bedanya apa? Kalau mandiin Nabi, jadi para sahabat tuh bingung ketika mandi Nabi ini dibuka atau enggak ya? Baju beliau dibuka atau enggak? Artinya dimandikan dalam keadaan tidak berpakaian atau tidak? Lalu tiba-tiba ketika mereka tidur, ya, ada suara seperti ada wahyu gitu, suara mandikan Rasulullah dalam keadaan berpakaian, jadi tidak terbuka. Kemudian juga mereka juga berselisih pendapat tentang lokasi penguburannya. Kemudian datang Abu Bakar kemudian mengatakan, tidaklah seorang nabi wafat melainkan dikuburnya di tempat dia wafat. Di Nabi dikuburkan di mana? Di rumahnya. Maka diangkat ranjangnya itu, lalu digali, maka dimakamkan di situ. Salah satu sunnah juga orang itu dikuburkan di mana dia wafat, nggak perlu dibawa pulang. Makanya para sahabat itu kan banyak meninggal bukan di negerinya. Di mana dia wafat, di situlah dia dikubur. Dan dia wafat dalam usia 63 tahun, tidak meninggalkan satu barang apapun, ya. Tidak ada satu barang pun yang beliau tinggalkan. Bahkan baju besi pun masih beliau gadaikan. Dan Rasulullah memang tidak meninggalkan warisan harta. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ini. Oh, silakan. Suaranya itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hikmah yang bisa diambil dari wafatnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ini wafat di usia 63 tahun. Jadi Ustaz mengatakan bahwa tidak meninggalkan harta, bahkan baju besi pun tidak. Bagaimana di hadis yang lain dikatakan bahwa ketika kita wafat, ada yang mengatakan zolim kalau tidak meninggalkan warisan atau harta kepada keluarga yang meninggalkan. Ini bagaimana korelasinya Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya
ini bukan sesuatu yang harus diteladani juga. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta, artinya ini bukan sesuatu yang harus diteladani. Terus apakah kita juga meninggal tidak boleh meninggalkan harta? Ya enggak juga. Bahkan ada ayat Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan kalau mereka khawatir kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah. Afdolnya sih ya orang tua sebelum dia wafat, kalau memang dia memiliki harta, ya harta itu sudah dia bagikan kepada anak-anak. Jangan menunggu wafat, ya. Jangan nunggu meninggal baru dibagikan, ya. Karena biasanya sering memicu pertengkaran, sering memicu permusuhan. Apalagi ketika orang tua hanya meninggalkan harta tapi tidak mewariskan iman, ya. Tidak mewariskan iman dan Islam kepada anaknya, ditinggalkan harta malah pada berantem, ya. Paling mereka nangis 3 hari, ya kan? Orang tuanya meninggal paling menangis 3 hari saja. Setelah itu ngeributin harta lagi. Nah, makanya meninggalkan harta boleh, tapi jangan lupa wariskan iman dan Islam kepada mereka. Bahkan andai kita nggak meninggalkan harta, tapi kita mewariskan iman dan Islam kepada mereka, insya Allah itu lebih selamat. Ya, jadi ini artinya memang tidak semua dari sisi Rasulullah memang harus dicontoh. Ya, semuanya harus dicontoh. Memang ada yang memang khusus, termasuk kekhususan beliau, ya, seperti Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Atau kenapa sih Rasul itu nggak kaya? Kalau mau kaya bisa. Tapi karena beliau Rasul, beliau teladan, ya, maka beliau tidak hidup dalam keadaan kaya raya. Kalau mau kaya raya bisa, sangat bisa. Misalnya juga termasuk kekhususan Nabi, janda-janda Nabi tidak boleh dinikahkan. Karena disebut dengan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nabi wajib tahajud, ya. Kemudian Nabi boleh menikah lebih dari 4. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Begitu Ibu ya. Jadi kita boleh nggak? Boleh meninggalkan warisan untuk anak-anak kita, harta untuk anak-anak kita. Tapi tadi jangan lupa wariskan iman dan Islam agar mereka tidak bertengkar karena harta setelah wafat itu. Begitu. Ada lagi? Enggak ada yang baik. Ya baik. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.